kasih Pak MC yang selalu semangat. Alhamdulillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. أما بعد يقول الله تعالى في كتابه الكريم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا آمين آمين يا رب العالمين. Hadratal mukarramin wal mukarramat, seluruh jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para tokoh, para sesepuh, pengurus DKM, ustadz ustadzah, bapak haji, yang jelas hadir bersama kita orang-orang penting semuanya, orang-orang hebat, banyak juga yang berbobot ya kan, tandanya makmur semua. Mudah-mudahan walaupun tidak saya sebut satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat dan taklim saya dan bahagia saya, karena sudah seharusnya seorang mukmin ketika Allah berikan pertolongan untuk selalu dalam ketaatan, maka kita harus bersyukur. Jadi idza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min. Jika kebaikan-kebaikan itu membuat kita bahagia dan kemaksiatan atau hal-hal buruk membuat kita sedih, itulah standar orang beriman ya kan. Orang beriman itu merasa bahagia ketika mendapatkan kesempatan yang melakukan kebaikan. Subuh dimudahkan untuk bangun ya, terus sholat berjamaah, apalagi lanjut dengan ngaji, itu masya Allah mahal ya, karenanya nggak banyak yang bisa seperti itu. Karena mengawali hari kita dengan sholat subuh berjamaah itu masya Allah, akan datang berikutnya kebaikan-kebaikan. Kalau udah diawali dengan kebaikan, subuhnya sudah berjamaah terus, ini insya Allah sampai sore ya kan, sampai sore insya Allah Allah akan kasih kebaikan-kebaikan. Makanya orang yang diberkahi itu adalah orang yang di pagi harinya itu diberikan kemudahan untuk melakukan kebaikan. Burika li ummati fi bukurihim, Rasulullah SAW. Burika li ummati, diberkahi untuk umatku fi bukurihim, di pagi harinya. Diberkahi maksudnya apa ya? Diberikan kebaikan-kebaikan. Alhamdulillah kita sudah ngaji, pertemuan sebelumnya itu membahas tentang macam-macam sujud ya. Ada sujud sahwi, sujud tilawah, ada sujud syukur ya. Sekarang kita akan lanjut bagaimana sholat di dalam safar. Ini insya Allah mudah-mudahan senang semua ya kan. Karena biasanya orang itu suka safar. Enak kalau jalan-jalan ya. Jadi safar ini salah satu, ada yang menyebutkan as-safaru, hadis ini, as-safaru qit'atun minal adab. Safar itu bagian dari ya hal yang menyulitkan. Kadang-kadang orang dalam safar itu banyak mendapatkan hal-hal yang tidak nyaman ya. Tapi banyak juga orang yang hobinya safar. Makanya ini tergantung nih safarnya mau ngapain ya. Kalau safarnya mau rihlah, jalan-jalan, ya insya Allah semuanya senang ya kan. Tapi kalau safarnya ada keperluan, kadang-kadang memang mendesak ya, kita mau silaturahim ke saudara atau kita kunjung ke orang tua dan seterusnya, kadang-kadang itu yang jauh-jauh ya, itu suka ada kendala. Makanya Islam itu sangat memahami kondisi ini.
Oleh karena itu orang-orang yang safar itu Allah kasih keistimewaan, kemudahan-kemudahan yang disebut dengan apa? Rukhsah. Rukhsah itu sesuatu keringanan, hal-hal yang memudahkan di dalam agama ini. Apa diantaranya? Kalau safar itu boleh apa? Mengqashar sholat. Dikasih gratisan separuh ya. Sholat yang tadinya 4 cukup jadi 2. Korting ya kan, nggak mengurangi pahalanya tetap sama. Bahkan malah Rasulullah SAW itu nggak pernah safar kecuali nggak pernah kalau dalam safar kecuali sholatnya qashar. Itu kebiasaan Rasulullah SAW. Terus apa lagi? Nggak usah sholat sunnah rawatib. Kalau sunnah rawatib kalau lagi dalam safar nggak usah. Orang yang wajibnya aja yang tadinya 4 dibolehkan jadi 2, apalagi yang rawatibnya nggak usah. Itu sayang dong pahalanya enggak. Justru orang yang sedang safar itu ya karena dia sudah rutin biasa sholat rawatib qobliyah ba'diyah, nanti kalau dalam safar walaupun enggak sholat rawatib qobliyah ba'diyah, dia mendapatkan pahala kebaikan sama dengan sholat rawatib qobliyah ba'diyah. Makanya dalam hadis yang dikatakan Rasulullah SAW, idza maridul abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqiman. Ketika seorang hamba itu sakit atau dalam keadaan safar ya, dia dicatat seperti kalau dia dalam keadaan sehat dan mukim di rumah. Ya, jadi kalau orang muda selama dia sehat itu biasa sholat rawatib lengkap. Pas sakit parah, ya sudah pahala biasanya itu. Makanya ini keuntungan orang yang bisa beramal dengan rutin ya kan. Kalau orang udah rutin ini Allah kasih keistimewaan. Nggak usah jauh-jauh lah kita belanjanya, kalau kita udah jadi pelanggan rutin itu harganya spesial gitu kan. Korting, apalagi punya kartu anggota ya kan. Kalau kita belanja ditanya punya ada kartunya nggak Pak? Kartu apa? Kartu penduduk ada. Kartu anggota belum ya. Dia mau kasih korting. Allah sendiri juga kalau kita sudah mukim, sudah istiqomah terus-terusan itu, kalau kita ada halangan, sakit atau kepergian itu, dikasih kemudahan. Nggak usah melakukan kebiasaan baik itu, tapi kita mendapatkan fadilahnya, keutamaannya. Jadi begitulah ya. Jadi agama Islam itu sebetulnya bukan susah gitu. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki untuk kalian kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Jadi makanya hakikatnya ya tidak ada kesulitan-kesulitan yang di luar kemampuan kita. Justru banyak kemudahan-kemudahan. As-salatu fis safar. Salat di dalam safar. As-safaru lughatan qat'ul masafah wa khilaful khadar. Secara bahasa safar itu memendekkan jarak tempuh ya kan? Atau lawan dari hadir di rumah, namanya safar. Kalau secara istilah khurujul insan min watanihi qasidan makanan yastahriqul masir ilaihi masafatan ma, yaitu keluarnya seseorang dari negerinya. Negeri di sini watan tentu kalau kita maknai negeri dalam arti Indonesia, kita nggak pernah sama kosor ini. Karena apa? Karena kita nggak keluar dari Indonesia ya, kalau masih maksudnya dari daerahnya, daerah pemukiman kotanya lah. Kalau kita di Depok ya udah keluar dari Depok. Atau keluar dari Jabodetabek lah, itu wilayah kita. Kemudian menyengaja untuk suatu tempat yang menghabiskan jarak tempuh berapapun. Nah, ini terjadi ikhtilaf nih ya. Jadi para ulama terkait dengan seberapa sih persisnya orang itu dikatakan sebagai safar. Ada 3 pendapat. Yang pertama,
bahwa orang itu dibolehkan safar atau jarak safar itu sekitar 16 farsakh. Itu kurang lebih 83 kilo sampai 85. Jadi ada yang berpendapat kalau perjalanan kita safarnya sudah menempuh 83 sampai 85 kilo kurang lebih, itu sudah dianggap safar. Nah, berarti kalau kayak ke puncak, kemudian ke ini itu belum sampai kayaknya, belum sampai. Tapi nanti ada pembahasan, ini kan salah satu pendapat saja. Jadi kalau kita jalannya itu belum sampai 85 kilo lah kita maksimalnya, maka belum dikatakan sebagai safar. Artinya kita belum boleh salat qashar. Pendapat yang kedua, kalau dia itu melakukan perjalanan 3 hari 3 malam dengan perjalanan onta atau jalan. Jadi bukan naik mobil 3 hari 3 malam itu udah sampai Aceh sana kali ya, udah sampai ya kan. Nah, lebih mungkin Aceh udah lewat itu. Ujung pulau kali ya. Ya jadi perjalanan 3 hari 3 malam dalam keadaan perjalanan kaki atau perjalanan onta. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga yang paling mungkin yang paling dipilih ya. Karena seberapapun jaraknya, ketika dia sudah keluar dari wilayah keramaiannya, kalau kita udah keluar dari Depok maunya orang Depok, dan itu dikatakan sebagai safar. Ini yang penting kita mendefinisikan safarnya. Safar itu ya satu perjalanan yang memang dia keluar dari kotanya, perjalanan itu bukan perjalanan rutin dan memang ada tujuan. Ngapain kita maunya? Kita lagi pergi ke satu tempat. Biasanya nggak pernah kayak gitu, ini kecuali karena safar aja. Nah, berarti ini pendapat ini yang menurut kita ya banyak dipilih. Karena selagi kita itu sebut sebagai orang yang sedang safar, dan kita sudah keluar dari keramaian kota kita itu, kita sudah dianggap safar dan kita sudah boleh melakukan qashar. Pokoknya kita pergi ke puncak, tapi bisa dikatakan kita sedang safar karena biasanya kita ngapain kita ke sana kan? Ini ada keperluan khusus, entah itu rihlah, ini rombongan pengajian masjid Nurul Huda, dikoordinir sama ketua DKM, ayo pergi ke Taman Matahari namanya, kan nggak sejauh-jauh itu. Atau ke Taman Safari, kan kalau diukur jaraknya nggak sampai 85 itu. Tapi kan hari itu bisa dikatakan kita sedang safar. Ini kita safar apa enggak ya? Gitu. Kira-kira gitu. Kalau kita sudah keluar dari kotanya dan kita dianggap sudah safar, itu sudah dikatakan boleh. Ini pendapat yang ketiga. Nah, jadi silakan. Boleh milih yang jarak pakai 85. Boleh kalau kita jarak itu 3 hari 3 malam, ya kan? Ini berdasarkan hadis la yajuzu apa? La tusafirul mar'atu salasta ayyamin wa layaliha illa ma'adhi mahramain. Tidak boleh seorang wanita pergi safar 3 hari 3 malam kecuali dengan mahram. Ini berdasarkan ini. Safar yang tidak pakai kendaraan atau pakai onta doang atau pakai jalan kaki. Yang pendapat ketiga tadi mutlaqus safar. Mutlaqus safar itu artinya selagi itu sudah dianggap safar, maka itu sudah boleh. Ya kalau kita mungkin lebih enaknya gimana? Ya, milih ketiga ini. Selagi kita memang safar ya sudah. Dan itu dibenarkan. Yang penting kita ini tidak niat untuk cari-cari yang gampang atau gampang. Namanya tatabbu'ur rukhas. Tatabbu'ur rukhas itu cari-cari yang dispensasi. Enggak boleh. Tapi kalau kita memilih satu hukum ibadah atau satu ibadah ini ada dasar dalilnya, ya monggo. Tapi kalau kita niat cari-cari yang gampang saja,
madhab ini yang lebih gampang, madhab ini yang lebih dalam satu ini nggak boleh. Ada yang mengatakan tidak boleh itu ya. Tapi intinya kalau kita perhatikan ya memang agama ini jangan sampai dengan beragama itu kemudian kita menjadi susah. Makanya ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Saya turunkan Al-Qur'an kepada kalian itu bukan untuk mempersulit. Justru bagaimana dengan beragama ini kita cari solusinya. Kita merasa ya sesuai dengan kemampuan ya, tapi kita tidak boleh menggampang-gampangkan. Tasahul namanya. Tasahul itu menggampang meremehkan, nggak boleh. Tasahul itu menggampangkan agama. Allah kan Maha Pemaaf. Allah kan mengusulkan agama supaya kita gampang. Akhirnya kita serba milih yang ringan-ringan, nunda-nunda dan seterusnya, itu nggak boleh, ya kan? Nah, tapi intinya bahwa agama ini jangan sampai dituduh menjadikan orang itu susah. Sampai orang mau berpuasa saja kan disuruh disunahkan sahurnya diakhirkan, ya kan? Disunahkan segera berbuka karena orang ini supaya jangan sampai kesusahan banget gitu kan. Kalau bisa kalau mau subuh jam 4 ya sahur itu setengah 4 ya kan. Saya sahur salat sunnah beberapa rakaat udah. Nah, jadi nanti masih ada kekuatan. Nanti begitu datang maghrib ya segera, nggak usah tunda-tunda. Antar aja deh bukanya antar malam biar pahalanya banyak. Enggak sunnah malah. Sunnahnya itu segera. Nah termasuk orang sedang safar itu dikasih keringanan. Sedang safar ini biasanya dapat kesulitan. Oh, boleh kita sholatnya dikosor. Nah, apa yang dimaksud sholat kosor? Itu sholat yang tadinya. Sholat kosor itu artinya apa? Memendekkan. Kosrun artinya itu pendek, singkat. Sholat kosor itu artinya sholat yang disingkat. Yang tadinya 4 jadi 2. Apa saja sholat yang 4? Zuhur, terus asar, terus isya. Kalau kita sedang safar, ya sudah sholat zuhurnya 2 saja, di situ sudah selesai. Lanjut lagi safar lagi. Datang waktu asar, sholat yang tadinya 4, sholat 2 saja. Nggak ada qobliyah, nggak ada ba'diyah, gitu. Kalau kita sedang safar berangkat pagi nih, berangkat mau kemana gitu, naik mobil lah gitu kan, ke Surabaya atau kemana, ke Jogja ya. Berangkat pagi, datang waktu zuhur, kita berhenti sholat zuhur 2 rakaat. Nggak usah qobliyah, nggak usah ba'diyah, nggak apa-apa juga. Nanti berhenti lagi, pas lewat kemana lagi, datang waktu asar berhenti lagi, sholat asar 2. Datang berhenti lagi, terus lanjut maghrib. Berapa kalau maghrib? 1,5. Ya maghrib tetap, karena dia itu bukan 4 rakaat. Jadi sholat maghrib tetap di 3. Datang waktu isya, sholat isya 2 rakaat. Subuh 2 rakaat. Begitu. Jadi sholatnya 2, 2, 3, 2, 2. Nah dapat kortingan 6 rakaat. Zuhur, asar, isya. Itu kalau sholatnya hanya jamak saja. Hanya kosor saja. Tapi ada keringanan lagi masih. Udah disuruh mendekin, ada keringanan lagi, ada bonus lagi. Udah sholatnya apa? Yang tadinya 4 dijadikan 2, boleh didobel waktunya. Namanya jamak. Jadi kadang-kadang orang itu nggak mau bonus 1, ambil bonus 2. Jadi langsung sudah sholatnya dikosor, sekalian jamak. Nah ini yang paling ideal, paling disukai ya. Sholat zuhurnya 2, sholat asarnya 2, habis itu digabung lagi waktunya. Itu namanya jamak kosor. Apa harus jamak kosornya? Boleh jamak saja, boleh kosor saja. Boleh apa? Boleh jamak saja, boleh kosor saja.
Asalnya gitu. Kalau jamaah saja berarti kemana? Yang menjamakan sholat zuhurnya 4, sholat asarnya 4. Boleh milih dilakukan waktu zuhur namanya jamaah takdim. Boleh nanti ditunda nunggu waktu asar namanya jamaah takhir. Tanpa kosor, nggak apa-apa juga. Berarti 4 sama 4. Boleh kosor saja kayak tadi. Berhenti sholat 2 rakaat. Zuhurnya asar 2 rakaat. Tapi kebanyakan kita milihnya yang double. Udah dikosor, dijamak lagi kan. Sholat zuhurnya 2, sholat asarnya 2 dilakukan. Boleh pada waktu zuhur namanya jamak takdim. Atau dilakukan waktu asar namanya jamak takhir. Kalau jamak takdim itu harus mutawali. Mutawali itu harus nyambung. Kalau jamak takdim, pokoknya saya mau sholat zuhur sama asar, saya lakukan pada waktu zuhur. Maka nggak boleh jeda begitu salam, sholat zuhurnya selesai, langsung qomat untuk sholat asar. Kenapa? Karena jamaknya jamak takdim. Pokoknya sekarang nih kita mau niat jamak zuhur sama asar. Kita lakukan waktu zuhur. Ya sholat zuhur dulu. Kemudian selesai salam. Kemudian segera qomat. Kemudian sholat asar. Tapi kalau jamak takhir itu boleh tidak langsung. Asal waktunya masih sama. Pokoknya kita lakukannya pada waktu asar. Kita sholat zuhur dulu. Begitu udah masuk asar kita sholat zuhur. Nah, sholat asarnya boleh langsung, boleh agak ditunda, asal masih dalam waktu asar. Ini pendapat para ulama yang umumnya kalau jamak takdim itu harus nyambung, nggak boleh ada jeda macam-macam, nggak boleh diselingi dengan yang lain-lain gitu. Tapi bukan berarti nggak boleh diselingi itu harus di situ, enggak, ya pindah ke tempat yang juga boleh. Maunya kita sholatnya di sini kemudian pindah ke sana juga boleh. Tapi maksudnya nggak boleh ada jeda yang lama. Tapi kalau jamak takhir itu boleh. Boleh kita sholat kayak tadi maunya kita mau jamak zuhur sama asar, kita boleh sholat begitu masuk waktu asar, kita sholat zuhur dulu. Selesai sholat zuhur salam, nggak apa-apa kita nggak langsung sholat asar. Kenapa? Karena namanya jamak takhir. Karena waktu asar itu masih ada panjang. Tapi kalau waktu zuhur yang dia lakukan tadi, begitu orang itu sudah selesai zuhur, segera nyambung kepada sholat asar. Lalu ada pertanyaan, sebetulnya kalau dalam safar itu apa memang harus qosor atau gimana? Itu tadi terjadi perselisihan antara ulama, ada perbedaan pendapat. Bukan perselisihan, ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan kalau Allah kasih keringanan bonus, lalu kita menolak, kita ini apa nggak takut dibilang sombong kan? Ya kan? Gitu kan? Oh, itu udah dikasih kemudahan kok malah kan sama dengan ente dikasih bonus, kita belanja dikasih bonus, kita udah saya harga normal aja, mamanya kan, mamanya kayak gitu. Ada yang berpendapat seperti itu. Jadi artinya apa? Ketika nggak ada kesulitan ya bagusnya tetap dia nggak usah kosong. Ini pendapat pertama, ya kan? Bahwa qasar itu sifatnya jaiz, bahwa madhabul jumhur ini menurut pendapat jumhur itu yaitu sifatnya hanya boleh saja. Tapi kalau dia itu nggak ada kendala, ya kenapa mesti kita ngambil keringanan? Ini pendapat yang dipilih oleh sebagian ulama, malah justru yang jumhur. Jumhur itu mayoritas. Nah, jadi ini hukumnya hanya keringanan saja. Keringanan itu diambil ketika memang kita dalam kondisi susah. Nah, pendapat yang kedua, al-qasru azimah. Azimah itu harus gitu.
Ente dibilang sombong nanti, walau udah kasih keringanan ente merasa hebat. Wah, ya kan? Nah, ini pendapat kedua. Ini dipilih oleh Imam Hanafi dan sebagian kalangan madhab Maliki, madhab Zahiriyah. Ada sebagian ya bunyinya karena memang bunyinya itu secara lahiriah itu memang ada rukhsah, ada keringanan ya. Dan itu berdasarkan hadis-hadis yang banyak diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu ketika safar itu selalu qashar. Ya, jadi kita milih yang mana? Ya sudah, kita milih. Kalau kita mengikuti jumhur ulama, selagi tidak ada kesulitan ya kita sholatnya sempurna gitu. Ini kalau jumhur. Tapi kalau kita berpikir sebaliknya, ini Allah udah kasih keringanan, kita kosong banget ya. Ya udah, ya kan? Katakan al-jam'u atau al-jam'u rukhsatun, atau ada yang hadis mengatakan al-jam'u hadiyatun. Jamak itu hadiah. Hadahu Allah, ini hadiah dari Allah. Faqbalu hadiyatahu, maka terimalah hadiahnya. Ada yang berpikir seperti itu. Sama dengan yang saya baca itu ketika Buya Hamka rahimahullah itu sakit. Dia itu dianjurkan oleh dokternya itu, Buya, udah Buya nggak usah puasa, kan keringanan dari Allah lagi sakit, nggak usah puasa. Kata Buya, iya saya sebetulnya tahu itu memang boleh, tapi saya malu gitu kan. Masa sekian lama saya sehat itu kan, sekarang hanya dikasih sakit kayak gini aja, masa saya nggak mau puasa kayak gitu kan. Kalau mau berpendapat begitu ya boleh, nggak ada masalah gitu. Tapi intinya Islam itu ngasih wadah, boleh kita ambil keringanan ini sebagai ya menunjukkan kita ini Allah udah baik ngasih hadiah, ngasihnya kita ambil gitu kan. Tapi boleh juga kita nggak manja. Allah kasih keringanan karena kesulitan. Kalau nggak ada kesulitan ngapain kita ya kan gitu ya. Jadi ya silakan ya, monggo. Jadi milih mana. Sama dengan kalau kita sedang bulan Ramadan sedang mudik, mungkin kita bisa gambarkan seperti itu. Ketika mudik kita kan pulang kampung itu kan pas di bulan Ramadan, apakah sebaiknya kita puasa apa enggak? Kalau secara hukum normalnya ya kan, wa in kuntum marda ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Kalau kalian dalam keadaan sakit atau dalam sabar, fa iddatun min ayyamin ukhra, maka silakan enggak usah puasa, yang penting nanti diganti di luar bulan Ramadan kan. Ini hukum asalnya. Tapi ada yang berpikir kayak gitu ya, kenapa kan sekarang saya mudiknya enggak ada kesulitan. Udah sahur tadi kan, pulang juga naik mobil bagus, sudah ada yang nyupirin lagi kan. Udah nggak ada kendala apa-apa, nggak ada kesulitan ya kan. Masa kita manja banget kayak gitu aja nanti nggak usah puasa, emang mau ngapain? Nah, ada yang pendapat begitu, karena nggak ada kesulitan safarnya, mungkin mudiknya ya udah tetap puasa gitu kan. Tapi ada yang berpikir ya udah ini kesempatan Allah kasih keringanan bagi kita ini. Kita kan sedang mudik jauh nih ke Surabaya, ke Jogja, ke Bandung. Ya udah kita, walaupun nggak ada kesulitan, tapi secara hukum ini boleh dan itu hadiah dari Allah. Ya udah kita maunya tetap nggak puasa, maunya kita nggak puasa ya boleh. Resikonya kalau nggak puasa itu nanti harus ganti. Ganti itu lebih berat. Kenapa? Karena yang lain pada nggak puasa, kita puasa sendiri. Nah kan, yang lain di pesta senang-senang lebaran banyak kue macam-macam, ada kue kan gitu. Jadi ya udah kita kembalikan kepada kondisi masing-masing. Termasuk di dalam safar, apakah kita harus qashar atau kita boleh tidak qashar? Ya itu tadi terjadi ikhtilaf. Tapi ya kita kembalikan kepada kondisi masing-masing saja.
satu kepada pilihan kita. Ada yang mengatakan harus diambil, ya kita ikuti. Ada yang mengatakan itu hukumnya sunnah saja atau jaiz saja, mubah, ya silakan kita pilih maunya. Tetap kita sholatnya maunya sholat yang tam, ya kan, nggak usah kosor, tetap 4. Atau kita milih yang kosor, yaitu milih 2, ya boleh juga. Jadi intinya ini ngaji fikih itu memang salah satu kelebihannya seperti itu. Dengan kita belajar fikih itu, ternyata di dalam fikih ini terjadi banyak perbedaan pendapat antara para ahli. Jadi bukan sembarang orang. Semua imam madhab ini, mulai dari Imam Hanafi yang paling senior, muridnya Imam Malik, kemudian muridnya lagi Imam Syafi'i, muridnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ini 4 madhab ini orang-orang hebat semua, orang-orang yang luar biasa. Udah Allah kasih memang bagian dari hikmah di mana Allah Subhanahu wa taala ya akan pertahankan atau akan sampaikan agama ini, itu akhirnya mereka ini Allah takdirkan orang-orang hebat itu yang melanjutkan, menyambung dari generasi sebelumnya, para sahabat, para tabi'in, tabi'in. Itu kan mereka sudah berlalu, mereka harus ada yang meneruskan. Lalu para imam madhab ini luar biasa pendapat-pendapatnya, bagaimana fatwa-fatwanya, bagaimana konsep beragamanya, sampai kemudian mereka ditulis, ya kan? Karya-karya mereka itu sampai sekarang ini, yang kita termasuk yang sedang kita baca ini, nggak ada sekarang nih ulama-ulama hebat-hebatan kecuali merujuk kepada mereka. Walaupun memang madhab itu bukan hanya 4, tapi yang paling terkenal tadi Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali atau Ahmad bin Hambal. 4-empatnya ini orang-orang hebat yang punya kapasitas sebagai mujtahid. Mujtahid itu orang yang di dalam level beragamanya itu sudah bisa berijtihad dengan membaca ayat, membaca hadis, kemudian dipadukan dengan berbagai disiplin ilmunya, itu dia sudah bisa menyimpulkan, oh ini baiknya begini, ini hukumnya begini. Nah itu mereka. Sehingga ketika kita mengambil salah satu dari mereka itu, ya nggak usah ragu. Dan itu dibenarkan karena kita ini bukan orang yang berstatus sebagai mujtahid. Kita ini hanya sekadar mutabi, user istilahnya. Kita ini hanya pemakai. Makanya kita ya namanya pemakai, ya sudah, nggak boleh nyalah-nyalain yang lain. Misalnya kita suka pakai madhab Syafi'i, kemudian yang lain dianggap nggak benar, maunya nggak boleh begitu. Ya kita harus tadi berkeyakinan yang saya pilih ini menurut saya yang paling pas untuk saya, berdasarkan yang saya yakini, yang saya pahami, ya sudah, tanpa menyalahkan orang lain. Masuk mau yang berkunut atau tidak kunut, ya kan, wiridnya jahar atau tidak jahar, dan banyak terjadi perkara-perkara ikhtilaf, ya, perkara-perkara yang terjadi perselisihan pendapat atau perbedaan pendapat di antara para ulama, tapi semuanya tidak keluar dari dalil. Mereka itu punya konsep, punya dalil, sehingga kita tidak boleh tidak boleh menyalahkan antara satu dengan yang lain. Yang penting kita punya dasarnya. Terus Ustaz, kalau tidak bermadhab bagaimana? Ini yang menurut saya yang berbahaya. Kalau yang tidak bermadhab ini secara etika pun dia udah kelihatan orang ini sombong. Karena kita merasa sudah paham dengan membaca ayat, membaca hadis. Padahal kita hadisnya pun, hadis itu banyak. Kadang-kadang dalam satu tema itu hadisnya beberapa gitu. Jadi kita itu nggak punya kapasitas itu. Secara etika ini ketika kita itu merasa nggak perlu bermadhab, ini sudah sombong. Dan ini sekarang banyak berkembang. Dengan modal dia bisa bahasa Arab, bisa baca hadis langsung. Klaim. Ini madhab Syafi'i nggak dia dengarkan, madhab Hambali dia dengarkan, umpamanya ini hanya karena madhab Hambali umpamanya lebih fokus kepada ahli hadis, akhirnya madhab-madhab yang lain diabaikan.
Itu menurut saya secara ya semua orang menginginkan yang terbaik, kita harus husnuzon juga. Kalau ada yang berpendapat seperti itu ya, itu dia akan juga menghendaki yang baik. Tapi bagi saya itu secara etika itu merasa itu udah hebat. Kalau kata siapa itu, salah seorang pakar fikih juga mengatakan, ya boleh kita tidak bermadhab tapi salah zaman, salah waktu gitu. Kalau kita tidak mau bermadhab itu dulu waktu Nabi masih ada gitu kan, langsung kita tanya kepada Nabi Muhammad atau tanya kepada sahabat. Sahabat masih ada, tabiin masih ada. Tapi kalau sekarang semua itu sudah, mereka sudah tidak ada, adanya apa? Yang terkodifikasi, yang tercatat adalah para karya-karya para madhab, maksudnya pendapat para madhab. Makanya kalau kita sekarang ini mengabaikan ini kitab-kitab seperti ini, kitab karya Imam madhab Syafi'i, karya itu sama dengan kita itu merasa, kita udah lebih, ini nggak perlu mereka ini, kita langsung membaca ayat, membaca hadis, kemudian kita simpulkan. Jadi menurut saya itu kalau secara etikanya udah enggak, karena ada merasa dia itu lebih pintar dari para ulama-ulama madhab itu sendiri. Padahal Imam Syafi'i umur 7 tahun aja udah hafal Al-Quran, ya kan? Umur 11 tahun sudah hafal karya kitab Muwatta 4 jilid karangan Imam Malik. Umur 12 tahun. Umur 17 tahun sudah jadi mufti. Wah, itu kurang hebat ya mana. Dan itu semuanya para imam madhab itu memang orang-orang yang Allah pilih, mempunyai keistimewaan luar biasa, cepat, cerdas, hafal dan seterusnya. Nah, apa kita merasa nggak perlu mereka, kemudian kita membaca ayat oleh hadis? Nah, ini yang menurut saya itu secara etika kadang kurang pas. Yang kedua, kadang-kadang karena merasa dia bisa menyimpulkan sendiri ayat maupun hadis, nggak perlu madhab. Akhirnya gimana? Akhirnya merasa paling benar. Nggak mau ngasih ruang kepada orang lain untuk berbeda. Kalau berbeda, wah ini dianggap tidak sunnah. Dianggap syubhat. Ini ustadz syubhat, jangan ngaji ke dia. Ini ustadz yang sunnah, kamu ngajinya ke ini saja. Ini menurut saya berbahaya juga, karena ya kita diajari sama para imam yang paham sekali. Kalau Imam Syafi'i yang terkenal kata-katanya apa? Ra'yi shawab yahtamilul khata' wa ra'yu ghairi khata' yahtamilul shawab. Kata beliau, menurut saya pendapat saya yang benar gitu. Tapi ada kemungkinan salah. Menurut saya pendapat selain saya salah, makanya saya nggak ikut pendapat dia. Tapi ada kemungkinan benar. Begitu. Kenapa? Karena ini ranahnya ranah fikih. Ranah fikih itu ranah di mana orang-orang ini boleh berijtihad. Para ulama yang sudah memenuhi syaratnya itu. Jadi akhirnya gimana ya, kalau hal-hal yang sifatnya ijtihadiyah, ya itu memang boleh berbeda pendapat. Tapi kalau yang sifatnya qat'iyah itu maksudnya udah pasti ya. Disebutkan keharamannya, kehalalannya, kebolehannya dalam nas, ya kan? Ada dalilnya dalam ayat, memang itu haram, itu boleh atau itu halal, itu kita namanya sudah qat'i. Nah, itu nggak boleh kita rubah-rubah yang halal jadi haram, haram itu nggak boleh. Tapi kalau yang masalah yang ijtihadiyah itu perkara yang tidak disebutkan secara jelas di dalam ayat maupun dalam hadis, tapi harus dicari, digali oleh para ulama. Ini hukumnya apa? Contoh maunya hukumnya merokok. Kita cari di bab ayat maupun hadis, nggak ditemukan itu larangan merokok di dalam ayat maupun hadis, tidak ada. Tapi bunyinya yang mau bermaksud sama itu ada, ya kan? Nah, diteliti sama para ulama itu ada. Oh ternyata memang bunyi rokok itu nggak ada, tapi ayat
yang menunjukkan bahwa ini identik atau sama dengan hukumnya rokok itu ada. Kemudian terjadilah ijtihad. Ijtihadnya mau gimana? Ya karena ijtihad biasanya tidak bulat, ada yang membolehin, ada yang tidak, itu kan. Yang bolehin pokoknya ada yang hanya makruh saja. Tapi kalau yang membolehin mubah sih nggak ada, paling tingginya makruh saja. Jadi gimana? Ya kalau kayak gitu kita karena masalah ijtihadiyah itu kita milih yang paling menurut kita paling unggul, ya kan? Baik, kita lanjutkan. Kapan berapa lama orang itu boleh mengkosor? Di sini disebutkan pertama orang itu mengkosor itu ketika dalam keadaan safar, maka itu sudah jelas. Nggak ada. Pertama disebutkan nggak ada batasannya. Maksudnya selagi orang itu masih dikatakan safar, walaupun lama perjalanannya atau pokoknya aja menuju satu tempat itu kita memang tidak akan mukim di situ. Tetap ini kita anggap sebagai dalam kondisi safar, ya kan? Dan kita belum tahu sampai kapan nih baliknya, ya kan? Maka gitu kita katakan itu masih boleh kosong. Pokoknya saya pergi ke Jogja dan saya nggak tahu sampai di Jogja ini, yang jelas rumah saya di Depok, dan saya nggak akan niat mukim di sana, ya kan? Berarti itu saya masih dikatakan safar. Saya belum tahu kapan pulangnya dan saya nggak akan mukim di Jogja. Ini memang saya pergi ke sana dalam keadaan keperluan. Maka kita katakan safar, berarti selagi saya masih di Jogja itu masih terus boleh mengkosor. Zuhurnya 2, asarnya 2, maghribnya 3, isanya 2, subuhnya 2. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua, kalau orang itu sudah niat bermukim 4 hari, 3 hari setengah atau 3 hari 3 malam lebih, maka itu sudah nggak boleh lagi. Begitu sampai datang, saya mau di Jogja, tapi saya di Jogja mau seminggu. Nah, seminggu kan berarti lebih dari 4 hari. Begitu sampai Jogja berarti kita sudah selesai waktu mengkosornya. Karena kita mau mukim lama di sana. Tapi kalau mukimnya itu baru, saya mau di Jogja hanya 2 hari atau 3 hari, itu masih boleh kosong. Karena kita nggak niat mukim di Jogja, tapi kita mau di sana lebih dari 3 hari 3 malam. Tapi kalau pas mau 3 hari 3 malam saja atau mau tinggal buka, masih boleh kita tetap kosong. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga dikatakan kalau dia itu annal musafir yaksiru ishrina yauman bilayaliha. Itu yang berikutnya adalah kalau dia itu niat untuk tinggal di sana 20 hari. Nah, jadi tadi kalau baru 4 hari aja masih boleh. Ini ada pendapat yang mengatakan 20 hari. Ada yang berpendapat yang keempat, nawal iqamah khamsata asyar, 15 hari. Jadi kalau kita simpulkan berarti tadi ada yang pendapat selagi dia masih dikatakan safar maka masih terus boleh kosor. Yang kedua, kalau dia itu safarnya tidak sampai 4, niat mukimnya tidak sampai 4 hari. Kalau masih 3 hari itu juga masih boleh kosor. Pendapat yang berikutnya, kalau dia safarnya 15 hari, niat mukim untuk 15 hari ke atas, itu baru nggak boleh kosor. Kalau kurang dari 15 hari masih boleh kosor. Ada yang pendapat yang lebih lagi 20 hari. Jadi intinya kalau saya lihat itu yang paling gampang tadi, selagi itu masih dikatakan safar, ya kan? Apalagi kita nggak akan pasti waktu baliknya kapan, maka kita masih dianggap kosor. Berarti masih dianggap boleh melakukan kosor. Ya.
Ya, ini jadi beberapa hal tadi terkait dengan kalau kita sedang safar tadi ada keringanan qashar. Selagi kita itu memang bisa dikatakan sedang safar, maka masih boleh qasharnya pendapat pertama. Pendapat yang kedua, kalau kita niat mukimnya tidak sampai 4 hari, maka masih boleh qashar. Yang pendapat ketiga, kalau kita niat mukim tidak lebih dari 15 hari, itu masih boleh qashar. Sampai ada yang berpendapat 20 hari. Intinya kalau kita lihat ini terjadi ikhtilaf antara para ulama, perbedaan pendapat, dan itu adalah masalah yang dikatakan masqut anhu, yang secara dalil memang tidak disebutkan secara jelas berapa lama orang itu kalau dalam safar boleh melakukan qashar. Ya, yang paling jelas karena tadi dasarnya bahwa orang itu melakukan qashar itu karena safar, maka akhirnya dikesimpulkan selagi itu masih dikatakan safar, maka itu masih dibolehkan melakukan qashar. Kita lanjutkan biar cepat ya. Yang kedua, keringanan yang kedua adalah al-jam'u bainas sholataini. Orang yang sedang safar juga dibolehkan menjamak antara dua sholat tadi. Al-jam'u bainas sholataini huwa an yusalliya dhuhra wal asra wal maghriba wal isya fi waqtin ihdahuma jam'a taqdimin atau jam'a takhirin. Yang dimaksud menjamak ialah bila seseorang sholat menggabungkan zuhur dengan asar atau maghrib dengan isya pada waktu salah satunya. Zuhur sama asar kita boleh lakukan zuhur namanya jam'a taqdim, atau boleh kita lakukan asar namanya jam'a takhir. Atau menggabungkan maghrib dengan isya, maghrib kita sholat kita lakukan waktu maghrib namanya jam'a taqdim, kalau kita lakukan waktu isya namanya jam'a takhir. Intinya kaidah yang umum juga di antara para ulama itu adalah al-jam'u lil masyaqqah wal qasru lis safar. Ya, alasan yang paling kuat itu orang itu melakukan qashar karena safar, kalau orang melakukan jamak itu karena masyaqqah. Makanya kalau karena masyaqqah itu berarti hukum asalnya sebetulnya orang jamak itu dalam safar itu bukan karena apa? Bukan karena safarnya, tapi karena kesulitannya. Nanti pokoknya dalam perjalanan nanti kalau ada waktu datang, apakah pas nanti ada tempat yang bisa untuk sholat dan seterusnya. Makanya ketika dalam safar itu sudah kita qashar sekaligus juga kita jamak atau jamak qashar. Tapi sebetulnya alasan orang itu melakukan jamak itu karena kesulitan. Sehingga kita anggap kalau dalam safar itu agak ribet nih kalau setiap waktu harus berhenti. Ya sudah, kita gabung aja zuhur sama asar. Nanti sholat lagi adalah maghrib sama isya. Makanya di sini orang itu melakukan jamak nggak mesti karena safar. Ya. Karena safar itu termasuk jadi bagian dari yang bisa mendatangkan kesulitan, maka dibolehkan dalam safar itu melakukan jamak. Kemudian boleh juga ternyata jamak dalam keadaan tidak safar. Contohnya apa? Al-jam'u fil motor. Orang menjamak karena hujan. Hujan deras sekali. Rumahnya jauh, masjidnya jauh di zaman itu kan. Sehingga kalau umpamanya pas lagi sholat maghrib, udah datang hujan, nanti diperkirakan nanti kalau sampai selesai sholat maghrib pun masih hujan terus, ya sudah. Nanti orang itu kalau nggak sholat isyanya itu susah kembali lagi, maka boleh dijamak. Tapi mungkin ini kalau untuk zaman sekarang ini mungkin ya nggak ada masyaqqah sih zaman sekarang itu kan, karena biasanya masjidnya juga dekat-dekat, banyak alatnya, ada payung, ada bahkan ada kendaraan dan seterusnya. Jadi intinya gini, al jam'u lil masyaqqah, orang itu dibolehkan menjamak karena ada masyaqqah. Kemudian juga orang boleh menjamak lil hajatil aridah, karena ada hajat-hajat yang mendesak tadi. Orang dalam perjalanan kesulitan tepat waktu, mamanya pulang dari kantor tiba-tiba keretanya
mogok maunya apa gitu. Sementara waktunya nggak mungkin ini, ya sudah kita niat jamak sama sholat berikutnya. Pokoknya kita keluar sebelum zuhur dalam perjalanan udah mau masuk asar. Waktu sholat zuhur itu udah mau habis, belum menemu kesempatan, ya sudah kita niatkan nanti dengan sholat asar. Jadi intinya termasuk juga orang sakit. Orang sakit itu kalau sakit itu susah, apalagi dia harus bersih-bersih dan seterusnya. Kalau harus setiap waktu dia berwudu, dia bersih-bersih dan seterusnya, itu agak susah, maka boleh dijamak sholat zuhur sama asar. Nah, nanti maghrib sama isya. Karena itu ada masyaqqah. Jadi intinya kalau safar itu karena kalau mengqashar itu karena dalam safar, kalau orang menjamak itu karena kesulitan. Karena biasanya safar juga termasuk punya potensi untuk kesulitan, maka orang akhirnya apa? Ketika dalam safar biasanya sudah menjamak sekaligus juga mengqashar. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita kaji. Nanti kalau ada yang mau ditambahkan monggo, atau mau ditanyakan falyatafadhal. Baik, jemaah tadi sudah disampaikan oleh kita